Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IB yang saya hormati. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai atau siapapun yang menonton video ini. Salam sehat untuk semuanya. Semoga segala urusan berjalan lancar. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam perkuliahan Fisika Dasar 2, di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah medan listrik. Medan listrik bisa diartikan sebagai ruang atau wilayah atau area yang berada di bawah pengaruh muatan listrik. Ya, apa saja yang akan dibahas? Mari kita lihat. Saya ingin sampaikan bahwa medan listrik punya keterkaitan dengan gaya Coulomb, terutama kalau yang ditinjau itu adalah objek atau partikel yang bermuatan. Kalau yang ditinjau yang berada di bawah pengaruh muatan listrik itu juga adalah partikel bermuatan, maka di sana juga berlaku hukum Coulomb sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu gaya Coulomb. Ya. Nah, keterkaitan ini erat karena formulasinya nanti akan kita turunkan dari gaya Coulomb. Ya, kita turunkan dari gaya Coulomb. Sebagaimana di gaya Coulomb, medan listrik pun itu dipandang sebagai medan vektor yang berarti besarannya adalah besaran vektor. Kemudian untuk memudahkan deskripsi medan listrik secara visual, digunakan penggambaran berupa garis-garis medan. Jadi penggambaran visualisasinya itu digambarkan dalam bentuk garis-garis medan. Ya, ini hanya untuk memudahkan untuk menggambarkan seperti apa itu yang namanya yang namanya medan listrik. Ya, mungkin bisa diilustrasikan. Medan listrik itu seperti katakanlah muatan yang mengalir pada sebuah penghantar, katakanlah seperti kabel. Maka jika kabel itu dialiri arus listrik, itu artinya bahwa muatan-muatan di dalam kabel itu berpindah atau bergerak. Pergerakan muatan-muatan itu akan menyebabkan yang namanya kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik. Dan kita tahu bahwa jika terjadi arus listrik di dalam kabel, maka kita jika kita mendekat, makin mendekat, kita akan mendapat pengaruh sengatan yang berarti bahwa kita berada pada lingkup medan listrik muatan di dalam kabel tersebut. Ya. Kembali ke ilustrasi, ke deskripsi secara visual.
Pertama, arah vektor medan listrik di suatu tempat itu dideskripsikan dengan arah garis, ya, arah garis. Di mana arah vektor itu menyinggung garis medan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa karena dia berupa radius wilayah dalam bentuk radius, maka penggambarannya umumnya itulah melengkung. Maka garis medan itu, ya, garis medan itu adalah garis yang menyinggung kelengkungan tersebut, yang menyinggung garis-garis medan tersebut. Itu arah vektor daripada medan listrik. Sedangkan besar medan listrik di suatu tempat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis medan di tempat tersebut. Ini sekedar menggambarkan, mendeskripsikan untuk memahami tentang medan listrik. Ya, jadi dinyatakan dengan kerapatan garis-garis medan di tempat tersebut, yang berarti bahwa makin besar medan listrik, makin besar harga daripada medan listrik di suatu titik pantau, maka makin banyak pula garis-garis medan listrik, makin besar kerapatan garis-garis medan listrik. Ya. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bahwa muatan listrik itu ada dua. Yang pertama disebut dengan muatan positif dan yang kedua disebut sebagai muatan negatif. Diperjanjikan di sini bahwa garis-garis medan untuk muatan positif arahnya keluar, ya, arahnya keluar, sementara garis-garis medan untuk muatan negatif arahnya ke dalam. Ini sudah menjadi perjanjian dan para ilmuwan harus memegangnya, ya. Harus sepakat di sini karena ini akan berpengaruh ke cara-cara perhitungan. Nah, kalau ini tidak disepakati, maka cara perhitungan akan memberikan hasil yang berbeda. Ya. Kemudian garis-garis medan itu tidak saling berpotongan. Ya, garis-garis medan tidak saling berpotongan. Ya. Juga di ini kita bisa bayangkan bahwa pengaruh sengatan, ruang yang berada di bawah pengaruh sengatan medan listrik, logikanya makin jauh makin lemah dan makin dekat makin kuat. Kita bisa bayangkan bahwa kalau kita mendekat ke sebuah kabel listrik atau katakanlah sebuah kabel yang melintas di atas tower-tower dengan tinggi, maka kita merasakan pengaruh itu makin dekat makin besar, dan kalau sampai mendekat sampai menyentuh kabel tersebut, maka secara fisik nilai medan listrik itu menjadi tak terhingga karena jaraknya menjadi nol. Dan kita bisa bayangkan apa yang terjadi, dan saya kira akan harus tanpa sisa, ya, akan harus terbakar, ya. Oke. Kalau ada dua muatan, jika ada dua muatan yang saling berdekatan, maka digambarkan bahwa garis-garis gaya itu akan seperti garis-garis medan listrik itu akan seperti, di mana garis keluar dari kutub positif, dari muatan positif menuju ke muatan negatif,
Ini bukan kutub, sorry, bukan kutub. Karena kutub itu kita berbicara tentang medan magnet. Tetapi berbicara tentang medan listrik, maka itu adalah muatan, ya, muatan positif dan muatan negatif. Jadi garis-garis medan listriknya seperti ini. Ya. Jadi kenapa dia bentuk melengkung-melengkung? Karena tidak boleh berpotongan. Ini kalau muatannya berbeda jenis, satu positif dan satu negatif. Dan kalau muatannya sama-sama positif, garisnya akan seperti ini. Jadi begitu dia mengarah ke sana, dia akan tertolak sehingga melengkung balik. Ya, itu kalau sama-sama positif. Dan tentu saja dari interaksi dua muatan ini dengan keberadaan beberapa muatan misalnya, lalu kita ingin menghitung misalnya berapakah kuat medan di sebuah titik pantau, ya, berapakah pengaruh, berapakah kuat medan di sebuah titik pantau, maka itu kita bisa hitung dengan menjumlahkan pengaruh-pengaruh daripada masing-masing medan, masing-masing muatan, menjumlahkan medan listrik akibat pengaruh masing-masing muatan. Pemberian tanda positif atau tanda negatif itu bergantung kepada arah garis medan yang kita tarik. Ya, kalau diperjanjikan ke kanan itu positif, maka tentu saja ke kiri adalah negatif. Ya, seperti itu nanti kita akan lihat contohnya. Maka dimanapun di ruang pengaruh daripada medan listrik, kita dapat menghitung besar medan listrik di titik tersebut. Juga banyaknya garis yang masuk atau keluar akan sebanding dengan besar muatan. Bukan sama tapi sebanding. Jadi perhatikan ilustrasinya di sini bahwa dua buah muatan positif dan negatif berada berdekatan, maka garis-garis medannya digambarkan seperti ini. Jika kerapatannya kita lihat berbeda, ya, di muatan positif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 garis medan. Sementara di muatan negatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang masuk. Jadi 8 garis medan, maka di sini 16, di sini 8, perbandingannya 16 banding 8 atau 2 banding 1. Jika muatan fundamentalnya adalah Q, maka di sini kita tulis 2Q positif dan di sini Q negatif, ya, seperti itu. Dan juga kita bisa menentukan sesuatu yang tidak diketahui muatannya tetapi sudah dinyatakan garis-garis medannya, maka kita secara langsung menebak bahwa ini adalah positif karena arah garisnya keluar, dan ini adalah negatif karena arah garisnya ke dalam. Ya. Kalau terjadi sebaliknya itu berarti keliru. Gitu. Dan besarannya juga kita bisa hitungkan dengan melihat jumlah garis, kerapatan garis-garis medan. Kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 garis yang keluar dari Q2. Sementara di Q1 ada 6 garis yang masuk. Perbandingannya menjadi 18 banding 6 atau 3 banding 1. Berarti muatan dari Q2 adalah positif 3Q dan muatan di Q1 adalah negatif Q. Jika Q itu adalah muatan fundamental. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menghitung kuat medan listrik di posisi tertentu?
memang bahwa secara umum, secara tepat kita bisa menghitung itu dengan bantuan sistem koordinat. Dalam arti bahwa di sini kita melibatkan kaidah-kaidah vektorial, ya, kaidah-kaidah vektorial. Di mana perhatikan bahwa kalau dua muatan, yang satu kita pandang sebagai muatan sumbernya yang mempengaruhi, dan yang lain kita pandang sebagai muatan pantau, muatan yang diamati, yang dipengaruhi, maka dalam interaksinya terdapat gaya Coulomb, yaitu F pada Q misalnya. Karena kita akan meninjau di titik Q, ya, pengamatan kita di titik Q, bukan di Q besar. Di muatan itu ada Q besar dan ada Q kecil. Yang kita pantau adalah di Q yang dipengaruhi oleh Q besar, medan yang ditimbulkan oleh Q besar terhadap Q kecil, ya. Maka formulasi hukum Coulombnya gaya Coulomb sama dengan K Q kecil kali Q besar dibagi dengan R Q kecil Q besar kuadrat, yaitu jarak antara muatan Q kecil dan muatan Q besar, dikalikan dengan RQ vektorial kurang RQ kecil vektorial kurang RQ besar vektorial, dibagi dengan harga mutlak RQ kecil vektorial kurang RQ besar vektorial. Yang ini itu adalah penentu arah, ya, penentu arah, dan disebut sebagai vektor satuan, unity vector, ya. Jadi vektor satuan penentu arah yang menentukan besarnya itu di sini. Medan yang dialami oleh Q, ya, medan yang dialami oleh Q karena pengaruh daripada Q besar itu diformulasikan dengan E, ya, elektrik, ya, medan listrik, electric field, ya, electrified, ya, pada posisi Q itu sama dengan gaya Coulomb di titik tersebut dibagi dengan Q kecil, ya. Maka itu kalau dibagi dengan Q, maka Q-nya hilang, ya, Q-nya hilang, sehingga menjadi sama dengan K Q besar dibagi dengan R Q kecil Q besar kuadrat, ya, dikali dengan vektor satuannya itu, ya. Ya, ilustrasinya seperti ini, ya, ilustrasi gambarannya seperti ini. Ini kita sebut sebagai vektor satuan, yaitu penentu arahnya. Nah, ini dia, penentu arah, namanya vektor satuan. Jadi tadi formulasinya E di posisi Q sama dengan K per R Q kuadrat, RQ vektorial kurang RQ vektorial dibagi harga mutlak RQ vektorial kurang RQ vektorial sama dengan KQ per RQ kecil Q besar F kuadrat RQ kecil Q besar vektorial satuan, vektor satuan, ya, tanda topi namanya menyimbolkan sebagai vektor satuan penentuan, ya. Jadi perhatikan bahwa kita menyatakan jarak itu dengan vektor, ya. Jarak ke Q kecil itu dengan vektor RQ vektorial. Ini R vektorial, RQ vektorial. Dari mana jarak itu? Dari titik sumber, ya.
koordinat kartesius yang dikeluar atau origin, ya, titik asal. Posisi Q besar itu dinyatakan dengan RQ besar vektorial dari origin atau sumber atau titik asal, ya. Maka menghitung berapa besar pengaruh medan listrik Q kecil akibat muatan Q besar dilihat dari origin itu adalah seperti dinyatakanlah dalam vektor satuan, ya. Oke, satuan daripada kuat medan listrik dalam SI sistem internasional adalah Newton per coulomb atau volt per meter. Oke, untuk menghitung jika ada banyak muatan, ya, jika ada banyak muatan di sekitar, maka menghitungnya dengan cara superposisi vektor. Jadi prinsip superposisi vektor yaitu menjumlahkan masing-masing kuat medan listrik yang di titik pantau, ya, di titik pantau terhadap karena pengaruh medan listrik dari masing-masing muatan yang ada di sekitar titik pantau, ya. Misalnya muatan-muatan itu yang berada di sekitar titik pantau itu adalah Q1 berada pada jarak RA Q1, Q2 berada pada jarak RA Q2, ada Q3 berada pada jarak RA Q3, mungkin ada Q4 berada pada jarak RA Q4, dan seterusnya. Masing-masingnya diformulasikan untuk pengaruh Q1 itu adalah K1 per RA Q1 kuadrat kali vektor satuannya tambah K2 per RA Q2 kuadrat kali vektor satuannya tambah K3 per RA Q3 kuadrat kali vektor satuannya tambah K4 per AK4 kuadrat kali vektor satuannya tambah dan seterusnya. Dan itu sama dengan, ya, sama dengan K1 RAQ1 kuadrat, jadi K-nya keluar karena sama, K-nya keluar dari yang dijumlahkan adalah Q1 per RAQ1 kuadrat kali vektor satuannya tambah Q2, ini Q2 per RAQ2 kuadrat kali vektor satuannya tambah Q3 per RAQ3 kuadrat kali vektor satuannya, dan sehingga kita tulislah bahwa E di titik A, ya, itu sama dengan K1 per RAQ1 kuadrat kali vektor satuannya tambah K2 per R2AK2 L kali vektor satuannya dan seterusnya, ya, disebut sebagai prinsip superposisi vektor. Ya, ini contoh soal. Jadi perhatikan contoh soal. Tentukan medan listrik di titik 03. Perhatikan titik 00, ya. Kalau ini adalah koordinat kartesius, bayangan koordinat kartesius yang berarti ini titik 0. Maka 03 itu 0 ke kanan, 3 ke atas. Jadi tentukan medan listrik di titik 03 akibat dua muatan berikut, yaitu muatan Q1
di sini, yaitu muatan Q1 di sini dan muatan Q2 di sini, di mana muatan Q1 berada pada posisi 00 dan muatan Q2 berada pada posisi 40. Ya, 40. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di titik ini, ya di titik ini ada S1, ya ada S1 karena yaitu medan yang ditimbulkan oleh Q1 dan ada E2 vektorial yaitu medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2. Ya, perhatikan muatannya. Muatannya yang Q1 adalah 8 nanocoulomb, sedangkan Q2 adalah 12 nanocoulomb. Dua-duanya positif, ya. Jadi dua-duanya positif. Ini akan menentukan tarikan arah daripada medan listrik. Bahwa medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1 arahnya menjauh keluar dari Q1, berarti ke atas karena positif. Kalau dia negatif, dia ke bawah menuju Q1. Tapi karena dia positif, dia ke atas menjauhi keluar dari Q1. Sementara muatan yang medan listrik yang ditimbulkan oleh Q2 karena Q2 itu positif, maka arahnya keluar menjauh dari Q2. Kalau sekiranya Q2 itu negatif, maka dia arahnya ke sini, mendekat ke Q2 atau masuk ke Q2. Dengan jelasnya arah ini, ya, dengan jelasnya arah ini, maka kita bisa menentukan, bisa menghitung kuat medan listrik di titik ini. Ya, kita bisa menghitung kuat medan listrik di titik ini. Ya, perhatikan bahwa apa ini Q1, ya, E1 yang di bawah pengaruh Q1, ya, yaitu K1 per RP1 kuadrat. Jadi, ya, jaraknya 3. Ya, jaraknya ini 3. Maka sementara Q1-nya 8 nanocoulomb. Maka saya tulis K 8 nanocoulomb dibagi dengan 3 meter kuadrat. 3 meter kuadrat berarti menjadi 9 meter karena 3-nya di kuadrat. Jadi 3 meter buka kurung 3 meter tutup kurung kuadrat berarti itu menjadi 9 meter kuadrat. Ya, 9 meter kuadrat. Ya. Perhatikan ini adalah nano. Ya, nano kita akan berubah menjadi coulomb, maka dikalikan dengan -9 sehingga ini menjadi coulomb. Jadi menjadi 8K per 9 kali 10 pangkat min 9 coulomb meter min 2 atau coulomb per meter kuadrat. Sehingga, ya, sehingga E1, ya, E1 itu sama dengan 8K per 9 kali 10 pangkat min 9 J vektor satuan. Ya, karena J vektor satuannya itu karena kenapa dia J? Karena ke arah sumbu Y. Sumbu Y itu vektor satuannya J. Sumbu X itu vektor satuannya I. Sumbu
Z itu vektor satuannya K. Ya. Jadi kalau mahasiswa sudah belajar vektorial, maka itu ketentuannya seperti itu. I itu adalah vektor satuan arah X, J itu adalah vektor satuan arah Y. Kita lihat ini arahnya Y, maka menggunakan J vektor satuan. Oke. Yang kedua, E2 karena pengaruh daripada Q2, ya. Perhatikan bahwa jarak yang kita maksud itu adalah jarak ini. Ya. Di mana jarak ini, jarak dari titik ini ke sini, karena dia sisi miring, itu adalah akar dari kuadrat jarak ini ditambah dengan kuadrat jarak ini. Maka jarak ini adalah akar 3 kuadrat yaitu 9 tambah 4 kuadrat yaitu 16. Berarti jarak ini adalah akar 6 tambah 9 tambah 16 sama dengan akar 25, yaitu 5 meter. Ya, 5 meter. Sehingga kita tulis E2 sama dengan K Q2 per RP2 kuadrat sama dengan Q2 muatannya 12 dibagi dengan 5M. 5 buka kurung 5 tutup 5 buka kurung 5 M tutup kurung kuadrat. Berarti 5-nya kuadrat, 5 kuadrat M kuadrat. Maka didapatlah K 12 nanocoulomb per 25 meter kuadrat. Sehingga kita tulis dengan merubah nano menjadi coulomb, kita kalikan dengan 10 pangkat minus 9 sama dengan 12K per 25 kali 10 pangkat minus 9 coulomb per meter kuadrat. Ya, sehingga kita tulis bahwa E2 E2 itu sama dengan 12K per 25 ditambah 12K per 25 dikali dengan minus 4I per 5 ditambah 3J per 5. 4I vektor satuan tambah 3J vektor satuan. Nah, kenapa demikian? Perhatikan bahwa ini supaya bisa dihitung dengan ini penjumlahannya, maka ini harus diproyeksikan. Ini harus diproyeksikan dalam arah ini. Jadi proyeksinya, posisi ini itu, posisi daripada ini dari sini, posisi daripada ini dari sini, itu adalah 4I, ya kan? 4I bagi 5 itu sinus arah, sinus delta. Jadi 4 per 5, 4 per 5, karena arahnya dia ke bawah berarti negatif, gitu. Arahnya ke bawah negatif. Sementara jadi maksudnya dari sini itu 4 hitungnya ke sini, maka negatif karena ke kiri. Sementara ke atas itu 3, perhatikan, ke atas 3, jadi ke kiri 4 bagi dengan 5, itu adalah sinus sudutnya, karena sudutnya di sini.
Ini adalah proyeksi di depan sudut. Dari sini ke sini ke kiri berarti negatif. Dari sini ke sini, ya, dari sini ke sini, yang ketiga itu positif, positif. Ketika ke atas itu positif. Ya. Berapa dia ini? Ini tiga satuan. Berarti ditulis ini 3J ke arah Y, karena ke arah Y. 3J dibagi 5. Itu adalah proyeksi daripada ini yang disebut kosinus sudut, kosinus arah, karena dia mengapit sudut. Ya, maka kosinus theta 3/5. Ya, maka di sini kita tulis I sinus theta. Ya, di mana karena ini negatif ke arah kiri, jadi positif ke arah atas, maka I sinus theta, ya, I sinus theta min I sinus theta tambah J cos theta, ya, J cos theta. Maka didapatlah ini 4 I vektor satuan dibagi 5 tambah 3J vektor satuan dibagi 5 kali dengan 10 pangkat min 9 kolom per meter kuadrat. Ya, maka perhatikan bahwa kuat medan di sini karena pengaruh muatan Q1 dan pengaruh muatan Q2 adalah superposisi dari ini dan ini. Berarti E1 tambah E2. E1 ditambah dengan E2. Ya, berarti itu adalah 8K per 9 kali 10 pangkat minus 9 C vektor satuan kolom per meter kuadrat ditambah dengan 12K per 25 dikali dengan minus 4I vektor satuan bagi 5 tambah 3J vektor satuan bagi 5 kali 10 pangkat min 9 kolom per meter kuadrat. Ya, jadi perhatikan di sini ada 8K per 9. Ini adalah 12K per 25. Ya. Tentu saja untuk menjumlahkannya maka penyebutnya itu harus disamakan. Ya, penyebutnya harus disamakan dan ini disisakan menjadi tugas mahasiswa untuk menyelesaikan penjumlahan ini. Ya, oke. Saya kira demikian. Ya, contoh soal ini silakan di review lagi, ya, di review lagi dengan seksama. Tanyakan bila ada yang mau ditanyakan. Pertanyaannya ditulis di kolom komentar video ini. Ya, pertanyaannya ditulis di kolom komentar video ini. Dan kemudian tadi contoh soalnya itu belum selesai, terutama penjumlahan E sama dengan E1 vektorial tambah E2 vektorial itu harus dilanjutkan penghitungannya oleh mahasiswa dan itu menjadi tugas harian daripada pertemuan kali ini. Ya, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.